Setelah mereka pergi dari makam Guerrero, Guerrero secara ajaib tersadar di tempat yang selalu ada di mimpinya. Ya, di mana lagi kalau bukan tempat itu adalah neraka. Guerrero kemudian bertemu sosok iblis yang juga ada di mimpinya bernama Lucifer. Lucifer mulai menyiksa Guerrero dan mengungkapkan, kalau darah dan daging Guerrero membuat api neraka semakin panas, hal itu karena Guerrero memiliki dosa-dosa yang jumlahnya sangat tidak bisa dihitung. Di tengah penyiksaan, Guerrero mengajukan tawaran yaitu membiarkan dirinya hidup kembali untuk balas dendam terhadap 6 anggota gengnya. Selain itu, ke-6 anggota juga memiliki dosa-dosa besar, yang tentunya bakal meningkatkan kualitas api neraka. Menyadari hal tersebut, Lucifer pun mengabulkan permintaan Guerrero. Tetapi ia hanya memberi waktu 24 jam saja untuk membunuh ke-6 anggotanya, dan hanya Guerrero sajalah yang boleh membunuh mereka. Gak cuma itu, Lucifer juga menjanjikan kehidupan jika Guerrero berhasil membawa ke-6 anggotanya ke neraka. Sementara itu, di waktu dunia nyata ternyata sudah menunjukkan setahun setelah terbunuhnya Guerrero, kota itu kini dikuasai oleh Red dan anggotanya yang menduduki kursi-kursi tertinggi. Mereka mengadakan pesta meriah setiap malam. Mereka juga mengundang wanita penghibur untuk menghibur mereka. Saat menunjukkan jam 12 malam atau tepatnya malam terbunuhnya Guerrero, Guerrero secara tiba-tiba bangkit dari kuburnya. Bangkitnya Guerrero ini membuat semua keadaan di kota Tombstone sedikit ada yang berubah, termasuk munculnya lubang peluru di jam dinding bar. Ramos yang percaya spiritual mulai ketakutan dan memutuskan pulang ke tempat tinggalnya. Sesampainya di sana, Ramos mulai merasakan ada keanehan, seperti mendengar suara seorang pria yang berasal dari kandang kuda. Ia kemudian pergi ke kandang tersebut dan mendapati anak buahnya sedang membersihkan senjata milik Red. Di saat itu juga, salah satu anak buah Ramos yang berada di rumah ditembak oleh Guerrero. Gak cuma itu, anak buah terakhir Ramos juga berakhir tewas di meriam oleh Guerrero yang masih berlumuran lumpur. Ramos selalu mendekati Guerrero yang sedang duduk sambil melihat dua senjata kesukaannya. Ia kemudian mulai merakit senapan tersebut dan langsung membunuh Ramos. Setelah itu, Guerrero mengambil pakaian lamanya dan membawa tubuh Ramos ke sebuah gereja. Di sana Guerrero bertemu dengan seorang pastor dan istri Marco yaitu Galatea, yang ternyata Galatea ingin melakukan balas dendam terhadap Red. Guerrero kemudian meminta bantuan ke mereka untuk mengumpulkan 6 peti mati yang bakal Guerrero gunakan untuk menampung ke-6 anggotanya. Ia meletakkan tubuh Ramos ke salah satu peti dan pergi dari gereja untuk memburu 5 anggota tersisa lainnya. Keesokan paginya Baptista dan anak buahnya dikejutkan dengan Ramos yang sudah tak bernyawa di dalam peti. Ia lalu mendengar suara berisik di dalam rumah jagal, dan meminta anak buahnya untuk mengecek rumah tersebut. Namun ketika si anak buah masuk, ia langsung terlempar oleh tembakan dari Guerrero. Baptista dan puluhan anak buahnya pun masuk ke rumah jagal tersebut dan mulai menebakkan senjata mereka ke segala arah. Akan tetapi, peluru yang ditembakkan tak ada satupun yang mengenai tubuh Guerrero.
Dari situlah Guerrero mulai membunuh satu persatu anak buah Baptista, dan kemudian membunuh Baptista. Guerrero lalu meletakkan tubuh Baptista di dalam peti sambil dilihat banyak warga yang mulai setuju dengan tindakan Guerrero. Ketika Guerrero masuk ke dalam gereja, ia dihampiri oleh Calathea yang mengetahui kalau Guerrero salah satu anggota Blackwater yang terbunuh 1 tahun yang lalu. Meskipun kejadian ini di luar nalar, tetapi Calathea tak peduli dan malah mengajukan dirinya agar membantu Guerrero melawan pasukan Red. Calathea mengungkapkan bahwa sudah setahun ini tidak ada tindakan dari Marshal maupun pemerintah yang datang melawan pasukan Red. Meskipun niatan Calathea baik, Guerrero tetap menolak bantuan dari Calathea, dan mengungkapkan bahwa dirinya lah yang boleh membunuh ke-6 anggota Blackwater. Sementara itu Red yang kini menjadi Sheriff dikejutkan dengan kabar tentang kematian Ramos dan Baptista. Ia dan anggota tersisa lainnya lalu pergi ke gereja untuk melihat mayat Ramos dan Baptista yang terbujur di peti mati serta dipasangi sobekan kertas dari kitab suci. Di sisi lain Guerrero pergi ke bar untuk memancing kedatangan Blackwater. Di sana ia bertemu Lucifer yang mengingatkan Guerrero kalau ia memiliki waktu tersisa 12 jam untuk membunuh semua anggota Blackwater. Ia juga memberitahu Guerrero kalau Calathea kemungkinan akan mengganggu rencananya, karena ia berniat membunuh Red yang telah membunuh Marco. Setelah mengetahui pria yang membunuh anggotanya berada di bar, Red dan pasukannya pun langsung mengepung bar tersebut. Ia menemui Guerrero, dan betapa terkejutnya Red saat mengetahui kalau orang itu ternyata kakak iparnya sendiri yang bangkit dari kematian. Dan dari sinilah terjadi tembak-tembakan antara pria tampan melawan pasukan Red. Dalam baku tembak tersebut Guerrero berhasil membunuh Dargo. Melihat anak buahnya pada tumbang, Red pun mencoba melarikan diri namun sebelum pergi, ia dihadang oleh Calathea yang ingin membunuhnya. Untung saja sebelum Calathea menembakkan senapannya, Guerrero segera melindungi Red dan berakhir pingsan karena diinjak-injak oleh kuda.